Eh, eh, eh. Aduh, selamat siang teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Siang ini terasa panas, apalagi di depan kantor koperasi simpan pinjam KSP bersama. Wah, semakin panas ya. Panas ya tadi. Teman-teman di Blocker, di studio kita ini sudah kerawan teman-teman yang dalam catatan itu adalah anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Sejahtera. Wajahnya awal-awalnya sejahtera, tapi lama-lama kok semakin makin menderita. Seiring berjalannya waktu. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa persoalan koperasi simpan pinjam sejahtera bersama ini memang sudah hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun lebih di mana teman-teman anggota ini tidak bisa menarik simpanannya. Kemudian ini pengantar saja. Koperasi berupaya sedemikian rupa dengan berbagai mekanismenya. Apa aja mekanismenya, Pak? Pertama, Pak, PKE. Nah, ini jadi homologasi. PKE. Sudah. Baik, saya lupa memperkenalkan dulu. Di sana sudah sepuh, ditambah penderitaannya berat. Tapi tetap harus bisa ketawa ya, Pak. Beliau Pak Bambang. Ya. Kemudian yang tengah ini juga sebetulnya ya habis-habisan. Menderita. Tapi karena baby face dia selalu tertawa. Selalu ya. Tapi yang ini adalah Mas Ari, Pak Ari ya, Pak Arijo. Jadi ketua fakta pemberitaan nasabah. Jadi teman-teman sekalian, para anggota koperasi itu membentuk sebuah komunitas namanya Fakta yang ada secara nasional. Untuk Yogyakarta, Pak Ari ini adalah salah satu pengurusnya atau ketuanya yang ada di Yogyakarta. Sekarang saya mau bercerita dulu nih, bagaimana sih perjalanan koperasi itu, koperasi sejahtera bersama. Kalau nggak salah nilai yang bisa tidak terbayarkan berapa, Pak Ari? 8,78 triliun. 8,78 triliun seluruh Indonesia. Kalau Jogja sekitar 530 M. 530 M. Pakai lu sogo gawe Dengan bengkel AC. Dengan anggota sekitar 3.200. 3.200 Jogja. Dan ini bermasalah. Sekarang saya akan mau merunut dulu permasalahannya. Ketika bermasalah terus ada mekanisme penyelesaiannya. Pertama apa yang dilakukan oleh koperasi? Jadi pada waktu itu Agak maju Pak media di sini. Oh. Nah, agak maju. Untuk penyelesaiannya ini sebenarnya yang lebih tahu itu Pak Waluyo. Pak W. Monggo Pak W, silakan. Pak W. Karena karena Pak W ini kan orang bagian dari orang koperasi itu sendiri. Oh, bagian koperasi. Ya. Oh, dulu petugas koperasinya. Iya, mantan MPS. Oh, MPS itu apa? Mitra pemasaran. Oh, Mitra pemasaran simpanan. Oke, sekarang Pak W. Pak W, coba apa sih yang dilakukan koperasi begitu ada bermasalah? Ya, jadi bahwa kasus gagal bayar ini terjadi di bulan April 2020, kemudian secara tiba-tiba dinyatakan di bulan Agustus PKPU dengan digugat oleh 2 perusahaan, 2 rekanan ya, jadi PT Trisula dan PT Tokyo. Dan itu dinyatakan memang PKPU. Tapi kemudian tanpa sebab bagaimanapun juga itu tetap kemudian diarahkan untuk menyeret anggota untuk terlibat masuk sebagai kreditur di situ, sehingga anggota yang tidak tahu apa yang terverifikasi dalam salinan putusan PKPU dengan verifikasi tagihan
di KPU tercatat dalam daftar piutang tetap itu senilai 8,878 triliun dari 58.825 anggota, dan di total anggota 181.000. Jadi itu kami yang terverifikasi itu kemudian ya kita harus verifikasi, kemudian bisa masuk bisa masuk lah dalam permasalahan itu yang sebetulnya kami tidak menggugat. Itu kemudian dari situ muncul homologasi yang akhirnya homologasi itu sah di 2021. Homologasi, skema homologasi. Ya, skema homologasi. Itu dari tanggal berapa? Maksudnya bulan apa sampai bulan apa itu? Ya, kesepakatannya pada bulan Juli 2021. Sampai sudah bayar tahap sampai 2025. Sampai 10 kali 2025 bulan Juli sampai Juli 2021 per 6. Tapi ini selama 21 sampai 25 ini ada termin-termin pembayaran. Iya. Harusnya ada Pak. Per 6 bulan itu ada. Jadi Juli 4%. kemudian juga 4%. Oh, Juli 4%. Terus Desember Januari 7%. 4% lagi. Kemudian bulan Juli besok itu harusnya 7%. Oke, bentar Pak. Harus 7%. Tetapi dari skema-skema ini terbayarkan nggak? Belum. Oke. Dari 38 anggota saya, hanya satu yang sudah terbayarkan di tahap pertama. Oh, tahap pertama toh 4% itu ya? Iya, itu aja nominal kecil. 2022 Pak. Oke. Jadi sudah lewat. Baik. Kemudian selanjutnya koperasi setelah homologasi ini tidak berhasil, katakanlah tidak berhasil ya, tidak berhasil, koperasi itu melakukan apa lagi? Nah, Upaya apa lagi tuh? ya, nah gitu. Jadi pada waktu kemarin mundur, pembayaran yang seharusnya di 2021 itu berakhir dengan katanya Juni 2021 mereka sudah punya kewajiban harus membayar semuanya 4%. Oke. Skema 1. Skema 1, oke. Nah, ternyata di Desember itu pun tidak berhasil semua dibayarkan. Hanya sebagian kecil. Ya. Dijanjikan dari Januari sampai dengan Maret akan diselesaikan skema 1 4%. Di 2022. Oh. Kan sudah Lewat lagi nih sampai Maret. Iya, lewat. Nah, kita tunggu sampai Maret waktu kemarin. Itu ternyata tidak ada realisasi. Adapun realisasi hanya ya ada yang dibayar 500.000, yang seharusnya 3 juta, yang nominal kecil. Ya, nah yang terkecil kan sebenarnya 3 juta ya Pak ya. Iya. Nah, 3 juta. Nah, selebihnya 4% dari nilai simpanan yang ada. Umpamanya saya nilai simpanannya 400 juta. Ya harusnya 4% dari 400 juta. Betul, berarti sekitar 16 juta. Itu tidak terbayarkan. Tidak terbayarkan. Baik. Nah, yang 3 juta aja tidak semua terbayarkan. Nah, setelah itu kan kita tunggu sampai dengan berakhir Maret. Maret kemarin. Nah, Maret kemarin berakhir, tapi tidak direalisasi, tapi tidak signifikan. Ya, hanya sebagian kecil-kecil saja. Nah, di April kemarin akhirnya muncul bahwasanya kewajiban KSP itu akan diambil alih. Diserah terimakan kepada Koperasi Simpan Pinjam namanya FIM, Fadilah Insan Mandiri. FIM. Ya, nah pada waktu itu diserahkan, tapi itu pun masih selentingan. Sebab mereka hanya menerbitkan surat untuk pengurus pusat itu hanya menerbitkan surat untuk BM dan RM. BM itu kan branch manager daerah dan regional manager daerah. Nah, itu hanya ditujukan ke sana sehingga kita juga diam karena itu kan internal.
Nah, terus per tanggal 9 kemarin Ya. itu akhirnya ada keputusan. Ini keputusannya surat keputusan dari Koperasi Fadilah Insan Mandiri. Ya. Yang sebelumnya kita tidak kenal ini. Siapa itu? Siapa ini? Ya. Ya, kita tidak kenal. Kok tiba-tiba itu diserahkan oleh KSB kepada FIM. Loh, ini FIM ini siapa? Kan kita kan tidak tahu. Ya. Terus tiba-tiba muncul ketentuan-ketentuan. Nah, salah satu ketentuan yang ada adalah persyaratan menjadi anggota. Oh, jadi mau di anggota KSB ini mau dijadikan anggota FIM. Tujuannya? Tujuannya adalah supaya FIM akan membayar kepada anggota KSBSB itu KSPSB ini. Ya, termasuk saya sama Pak Bambang, Pak Ale. Ya. Jadi itu nanti dialihkan, kemudian setelah dialihkan mereka nanti yang akan bayar. Yang menurut ceritanya, konon ceritanya akan diselesaikan dari Juni sampai dengan Agustus. Juli. 2022. 2022 tidak pakai skema homologasi yang diputuskan PKPU itu. Oke. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah pertama, PIM kita tidak kenal. FIM itu siapa kan gitu Ya. Terus FIM ini lahir 2021. FIM ini lahir 2021. Ya, Terus? yang masih koperasi baru. Oke. Dengan modal kerja itu sekitar 350 M. Jadi modal kerjanya hanya 350 M. Iya. Padahal kalau dibandingkan dengan tanggungannya 8,87 8,78 T. Sanggup nggak 350 M ini meng-cover yang berapa? Ya sama aja cecak muntal boyo. Allah Allah. Ya, oke. Cecak gimana caranya muntal boyo ya? Nah, terus sekarang pertanyaan saya adalah, teman-teman ini merasa diapakan sih dengan apa? Dengan model apa? Model Yang tadi. model kerjasama KSB. itu. Ya. Anggota itu merasa diapakan kalau begini? Pertama, Ya. mereka menghindari konsekuensi hukum ketika homologasi tidak ditepati. Oh, homologasi tidak ditepati. Oke. Ya, karena kan molor-molor. Ya. Itu. Terus yang kedua adalah mengulur-ulur waktu kewajiban. Ya seharusnya mereka sudah harus bayar di Desember atau Juni 2021. Sampai sekarang kan belum terbayarkan. Nah, mungkin nggak punya uang. Terus bikin skenario kayak gini. Oh, indikasinya Kan membuat molor lagi. Bisa sampai dengan Agustus tidak terrealisir sampai dengan Desember 2022. Ya kan? Ya. Terus yang ketiga, yang jelas nih, ya, yang paling jelas kita lihat adalah pengalihan tanggung jawab dari KSPSB Sejahtera Bersama kepada PIM. Ya, ketika sudah diputuskan dalam homologasi, ya, itu kan sudah ada skema-skemanya. Tapi mereka berjanji, kalau kalian mau masuk ke PIM, itu semua kewajiban itu tidak menurut skema, tapi dibayarkan semua. Jaminannya apa kalau berarti? Nggak ada. Loh, nggak ada, Pak. Makanya kita tadi. Pak. Cuma catatan. Oh aja. ya. Catatan. Pembatalan homologasi dengan apa itu pengalihan ke FIM itu berimplikasi punya dampak legal hukum nggak? Ya gini Pak, kalau menurut saya yang sungguh-sungguh merasa sakit adalah bahwa di sini terjadi arogansi. Arogansi dari pengurus pengawas KSB yang tidak pernah dari sejak terjadinya PKPU sampai sekarang memberikan transparansi kepada kami sebagai anggota. Padahal secara perkoperasian sebetulnya kan anggota itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Ya, dalam rapat anggota ya. Pengurus pengawas itu adalah diberi mandat oleh anggota untuk mengelola. Artinya kan Tanggung jawab semua semua tanggung jawab ya. dalam pengurus pengawas. Tapi kan kita harus mendapatkan transparansi dari kesemuanya. Nah kok ini secara tiba-tiba ada operasi yang tahu-tahu akan
kami harus menjadi anggota. Kemudian KSP ini kemudian di dalam poin 12-13 itu nanti akan lepas tanggung jawab dari itu. Karena sudah dan itu tidak ada pernyataan apapun, tidak ada SE dari surat edaran dari pengurus pengawas maupun apa, tidak ada sosialisasi, tidak ada transparansi, tidak ada persetujuan anggota bahwa seharusnya secara perkoperasian maka ini harus diselesaikan melalui rapat anggota tahunan yang itu kemarin direncanakan akan berjalan bulan Juni, Pak. Sebenarnya begitu ya. Tapi entah kenapa kok ini mereka sudah pada gerilya, Pak, sehingga MPS ini ya maaf kalau saya mempunyai istilah yang rotok vulgar ya, dalam arti MPS ini diberi indoktrinasi agar mengkondisikan anggotanya supaya masuk ke FIM. Yang kita tidak tahu sama sekali. Sebagai anggota nggak ngerti ya apa itu, segala macamnya. Kemudian Pak Bambang sebagai anggota, sebagai nasabah dan anggota dan nasabah, merasa bagaimana Pak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KSP-SB ini, Pak Bambang? Jadi saya sebagai anggota KSP kurang lebih sudah 10 tahunan ya. Kurang lebih. Ini ya dulunya berjalan lancar-lancar saja. Tapi sejak April 20 itu terjadi kemacetan dengan alasan COVID waktu itu. Nah, tentunya saya sebagai nasabah yang sangat mengharapkan hasil, entah itu namanya SAU, entah itu bunga, entah apa, itu sebagai biaya hidup saya sebagai pensiunan. Karena hampir semua uang saya itu sudah saya top up di sana semua. Oh gitu. Ya pensiunan punya 1 lebih itu kan sudah hebat ya. Lalu Bapak simpan berapa nyimpan di sana? Ya totalnya saya sekitar 1,1 lah. 1,1 miliar? Ya. Itu pakai motor. Terus. Nah, itu selama ini juga kita sudahlah manut menunggu hasil PKPU. Tapi seperti yang disampaikan Mas Ari sama Mas Waluyo, ternyata PKPU itu nggak pernah ada realisasinya. Saya 2 kali ke kantor pusat ya, kantor pusat Bogor. Yang pertama tahun 2021, 2021 itu bulan Juni. Saya nggak bisa masuk kantor. Dengan alasan waktu itu kantor baru mempersiapkan pembayaran skema tahap 1. Tapi nanti bulan depan sudah bisa menerima tamu lagi. Itu alasannya. Nah, saya konsultasi sama Didi. Didi itu humasnya KSP pusat. Nah, udah, sesudah itu kan pandemi waktu itu tambah menggila. Ya bisa apa-apa saya. Akhirnya bisa ke sana lagi nolong-nolong saya bulan Oktober 2001. Baik Pak Bambang, stop. Pertanyaan saya berikutnya adalah dengan skema yang dilakukan oleh KSP-SB dengan alih ke FIM itu, kalau menurut Pak Bambang sebagai anggota gimana Pak? Merugikankah atau harapan atau apa Pak Bambang? Kalau saya itu kalau kita tidak jeli ya kelihatannya menguntungkan ya. Karena uang kita nanti pada bulan Juli Agustus ini akan dikembalikan seluruhnya, tidak melalui proses PKPU tahapan sampai tahun. Kalau kita melihat sekilas gitu ya. Melihat sekilas. Tapi melihat isi kerjasama antara FIM sama KSP-SB, ini ada poin-poin yang tadi disampaikan bahwa selepas ini itu KSP-SB tidak bertanggung jawab. Jadi alih fungsi di. Tapi nggak ada jaminan dari FIM yang akan membayarkan. Oh gitu. Secara personal juga nggak ada. Belum pernah ketemu dengan Pak Waluyo dan Pak Ari belum pernah ketemu dengan FIM. Belum ada. Belum ada kantornya juga. Baik, teman-teman sekalian sudah semakin jelas. Tadi nilai kerugian sudah ada. Sekarang pertanyaan saya terakhir adalah Mas Waluyo dan Pak Ari dan Pak Bambang. Sekarang apa yang akan dilakukan nih melalui organisasi namanya Fakta? Ya toh, apa yang akan dilakukan Pak Ari Joy? Ya, jadi sebenarnya kita sudah melakukan banyak untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, termasuk juga mengadukan ke presiden lewat bersurat.
terus melalui kepala staf KSP, terus melalui Satgas kita juga udah ke Jakarta. 17 Maret. Ya, itu tidak Tembus juga, tidak tembus. tidak tembus juga. Tidak ada solusinya. Tidak ada solusinya. Nah, kita berpikir bahwa sebenarnya masalah PSB ini juga tidak jauh-jauh dengan permasalahan 7 koperasi besar lainnya. Ada semacam itu, permasalahan semacam itu. Ya, permasalahannya hampir sama. Nah, maksud saya begini, dengan diadakan kerjasama dengan FIM ini, teman-teman fakta ini akan melakukan apa ini? Iya, Apakah- jadi gini, karena ini kan sudah kelihatannya sudah terlihat jelas bahwa permasalahan-permasalahan 8 koperasi besar Ya. masalah semua. Nah, ini kita mencari sumbernya itu sebenarnya di mana? Sumber masalahnya. Sumber masalahnya. Nah, sumber masalahnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kementerian Koperasi. Oh, sumber masalahnya dari Kementerian Koperasi. Ya. Baik. Kita potong sampai situ supaya tidak kemana-mana. Apa diuntung? Nah, jangan. Sekarang pertanyaan saya gini, Pak W, apa himbauannya Pak Ari, Pak W, dan Pak Bambang untuk teman-teman anggota yang lain di KSP-SB terkait ini? Kalau saya tadi menghimbau ke anggota-anggota yang hadir dan melalui media ini juga tim Blog Channel ini, kita juga berharap ini di-share Ya. supaya mereka jangan sekali-sekali mendaftar menjadi anggota FIFIN. Sebab tertulis di sini, tertulis di sini poin-poin, ya, yang seolah-olah kita bikin pernyataan. Ya, di sini ada nomor 12 dan 13. Isinya bahwa saya menyatakan dengan menjadi anggota KSP Fadila Insan Mandiri, saya menyetujui untuk mengalihkan dana simpanan dan deposito saya dari KSB Sejahtera Bersama kepada KSP Fadila Insan Mandiri. Pertama itu, Ya. dialihkan semua. Ya. Nah, Terus yang ke-13, bahwa KSB Sejahtera Bersama sudah tidak ada kewajiban terhadap saya sebagai anggotanya tidak ada. Ya. Dan kewajiban tersebut dengan sendirinya beralih ke KSB Fadila Insan Mandiri. Nah, itu kelemahannya di mana kalau di situ? Kita dijebak atau gimana? Digiring atau gimana? Bisa dikirim lah, dijebak. Supaya KSB ini nanti lepas tangan. Wis lo, udah tak serahke lo. Sesuai dengan keinginan Anda. Nah, terus ketika FIM nanti tidak mampu bayar, mereka kan hanya saya nggak mampu bayar. Nggak terima uangnya kok gitu. Nggak terima uangnya. Uangnya kan di KSP. Pak. Di KSP kok. Di KSP. Kenapa kita lagi jadi FIM? Iya kan? Berarti Oke. itu kan lempar tangan sembunyi batu. Oh iya ya. Tangan yang dilempar ya Pak. Tangan yang dilempar. Bajunya sembunyi. Baik. Sudah saya jatuhkan nanti kemana-mana. Saya nanti repot jadi. Baik teman-teman sekalian, jadi ini satu hal yang miris juga ya, problematika koperasi yang kadang-kadang menjadi lembaga soko guru perekonomian Indonesia yang dirintis oleh Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta. Ternyata ada banyak pihak yang memanfaatkan koperasi sebagai celah untuk mengambil keuntungan. Nah, ini sudah diakui, sudah menjadi rahasia umum banyak koperasi. Ada beberapa koperasi besar, ada 8 yang bermasalah. Mereka menggunakan nama koperasi. Nah, teman-teman sekalian, dari kasus KSP-SB ini ada hal yang patut kita cermati, yaitu kita meminta peran Kementerian Koperasi dalam hal mengatur regulasi koperasinya, menindak koperasinya yang nakal atau bagaimana. Nah, ini diminta untuk peran dari Kementerian Koperasi. Walaupun mereka sudah pernah melakukan, sudah pernah ke sana, tapi memang koperasi selalu mengatakan kita nggak punya kekuatan hukum ya. Betul. Kemenkop itu sudah membentuk satgas Ya. untuk mengatasi hal seperti ini. Tapi kenyataannya mandul. oke.
Ya Pak, jadi terusin. Jadi kementerian juga katanya sudah melakukan pembentukan satgas untuk mengatasi masalah ini, tapi ternyata juga tidak bisa optimal. Nah teman-teman sekalian perlu digarisbawahi adalah himbauan dari Pak Harijo, Pak Waluyo dan Pak Bambang adalah untuk teman-teman semua anggota KSP-SB, terus nasabah yang masih memiliki minat, hati-hati mau dicermati poin-poin kerjasama dengan FIM. Itu intinya yang tadi disampaikan. Ya. Karena menurut mereka sih ada indikasi untuk KSP-SB tadi lempar tangan. Seperti batu. Ini disuntikan. Baik, itu dulu yang akan kita bisa sampaikan. Tolong diinformasikan ke banyak pihak supaya ini menjadi bagian pencerahan bagi kita semua. Selamat siang. Sedikit Mas. Gimana? Ini ada informasi dari Mas Waluyo. Ya. Katanya dalam waktu dekat ini Kementerian Koperasi akan mengundang FIM maupun Sejahtera Bersama untuk duduk bersama, mungkin membahas ini ya kerjasama ini. Nah, kita juga sambil nunggu itu bagaimana hasilnya dari Kementerian Koperasi. Karena kita mau bersandar kepada siapa? Karena ini koperasi ya maksudnya yang bertanggung jawab Kementerian Koperasi. Jadi simpelnya bahwa kami juga sebetulnya mempunyai koordinasi dengan Pak Agus sebagai Satgas, Ketua Satgas, dan terjadi sudah ada komunikasi tadi pagi dan beritanya adalah ini terkait dengan keberadaan FIM dan beredarnya rekaman himbauan anggota berpindah dari KSP ke FIM. Menurut info yang saya terima dari Satgas bahwa akan memanggil para pihak KSP dan FIM. Kemudian baiknya anggota tetap tenang karena kalau sudah keluar dari anggota KSP dan pindah sebagai anggota FIM, maka semua haknya hilang di KSP. Ini udah pasti udah. Jadi dia tidak dia belakang. Kalau kita keluar dari KSP malah lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Salam.